Kenapa Anda sampai diusir dari rumah Anda sendiri? Ya itu Pak yang dari tadi saya tanyakan. Ini Anda kan? Terus terang, ya tapi polisi itu lalu memanggil kawannya. Betul, ini dia orangnya. Polisi itu mengangkat telepon, lalu nelpon atasan. Betul, ini dia. Kami sudah berhasil menggerebek. Kami jamin tidak akan bisa melarikan diri. Siapa? Jadi, kamu yang kemarin ada di koran ini, kamu yang sudah mengatakan bahwa kamu tidak bangga menjadi NKRI, menjadi orang Indonesia. Ya, betul, Pak. Dan saya heran, kenapa begitu saja dipermasalahkan? Apa tidak ada pekerjaan lain? Kurang ajar. Jaga mulut kamu. Masih untung kamu masih hidup. Mestinya kamu sudah jadi rendah karena sudah menghina 220 juta penduduk Indonesia, termasuk aku, abdi negara ini. Menghina. Bagaimana, Pak? Sumpah, saya memang tidak bangga menjadi orang Indonesia. Jujur saja, apa Bapak sendiri bangga? Bangsat, kurang ajar. Kami di sini dilatih untuk bela negara, tahu? Kamu menantang ya? Kamu tahu ini apa? Senjata, Pak. Tapi kamu belum pernah merasakan bagaimana kalau ini ditempelkan di kepala kamu dan saya tembakkan sampai otak kamu muncratkan. Belum, Pak. Makanya jangan nantang. Kok saya dibilang menantang? Saya paling takut dengan senjata. Saya hanya mencoba jujur saja, Pak. Ayo, ngomong lagi biar aku punya alasan. Lihat senjata itu. Aku tak berani lagi bicara. Apalagi lop senjata itu tepat mengarah ke jidatku. Langkah dekatnya kematian. Kalau saja aku buka mulut lagi, pasti telunjuknya yang memegang pelatuk itu bergerak. Aku ketakutan. Dan mencoba tenang. Tapi aku sudah terkencing di celana. Bagaimana ini? Air kencing sudah membasahi seluruh ruangan. Kurang ajar, kamu menghina petugas negara ya? Menghina bangsa. Kamu tahu apa? Anak kemarin sore, taunya hanya mencak-mencak menuntut. Negeri ini kita rebut dengan darah dan air mata para pahlawan kita. Kamu tahu apa? Kakekku mati di masa revolusi membela bangsa dan negara. Bapakku hilang di perbatasan karena membela kehormatan negara. Aku menyerahkan jiwa ragaku untuk menjaga kewibawaan negara sebagai aparat negara. Aku bertanggung jawab untuk melindungi rakyat. Dan sekarang kau seenak perutmu menghina? Bangsat, buka lagi mulut kau biar aku punya alasan untuk memasukkan sepatu bootku ke mulut kamu.
tidak menyesal, tapi aku takut. Aku belum siap ke neraka dan tidak akan pernah siap. Aku terpaksa diam saja, menjadi pengecut dalam banyak hal. Banyak untungnya. Ketika dia menendangku ke dalam sel, aku tak berani membantah. Ya, justru aku pikir lebih aman berada di dalam sel daripada dibiarkan bebas, tapi kemudian banyak dikeroyok massa yang kalap. Lebih baik dikurung daripada jadi bulan-bulanan petugas yang sudah kehilangan akal waras. Tidak, tidak, tapi ternyata aku keliru. Ternyata 100 kali lipat lebih tidak aman. Yang berisi 30 bromosura. Tidak aman. Begitu aku masuk, aku langsung berhadapan dengan para bajingan tengik yang merasa mau busuk. Penipu, maling, dagang narkoba, penculik, pembunuh. Bahkan ada pemakan manusia. Mereka ikut-ikutan merasa diri aman dan menjadikan orang yang berbangga orang Indonesia. Karena mereka tahu betul kenapa aku dilemparkan ke dalam sel. Kami di sini memang pelaku kriminal, tapi kami tidak seperti kamu. Kami tetap bangga menjadi orang Indonesia. Aku berlutut menyembah minta ampun, tapi mereka tidak peduli. Berebutan, mereka menghampiri, mau menghajar dan menggagahi aku. Dijamah, digambar, dan celanaku sudah ditarik. Sebentar lagi aku akan lupa. Untung ada Pak RT dan Pak RW datang lagi menyelamatkan. Dengan membayar uang jaminan, aku dikeluarkan. Minta maaf katanya, soal pelemparan batu itu kita tidak tahu menahu. Itu ulah orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi tenang saja, kami akan bereskan. Everything is okay. Aku bingung, tak tahu mesti bagaimana. Demi keselamatan, terpaksa aku manut saja. Mereka membawa ke rumah Pak Angga, pengusaha kaya raya yang sebentar lagi akan mencalonkan diri jadi gubernur itu. Rumahnya lebih hebat dari istana. Dijaga ketat oleh para ribuan wartawan dari berbagai media termasuk Infotainment. Saat sampai rumah Pak Angga, aku langsung dikubur. Tapi Pak RT cepat membawa aku menemui Pak Angga. Ya, dengan ramah tamah, calon pemimpin itu menerimaku.
soal keberanian, Pak, tapi soal kejujuran. Ya, persis itu maksudku. Apa Anda rasa itu bagian dari kebebasan berpendapat dan hak asasi, realisasi dari penegakan demokrasi atau tidak? Jadi apa itu namanya? Pernyataan sikap saja, Pak. Jadi Anda bersikap tidak bangga kepada Indonesia yang sudah diperjuangkan dengan darah dan air mata, bahkan nanah oleh ratusan ribu pahlawan kita ini. Ya, saya tidak bangga. Bangsa! Aku terperanjat. Beliau berteriak tiba-tiba sambil mengetuk meja. Panggil masuk semua wartawan. Tak usah dipanggil, semua wartawan itu langsung masuk karena mendengar suara gebrakan. Saudara-saudara wartawan, inilah warga kita yang sudah memberikan pernyataan yang mengejutkan di media massa beberapa waktu yang lalu dengan mengatakan bahwa dia tidak punya kebanggaan kepada Indonesia. Sebagai putra daerah, saya sangat terpukul. Kita yang sedang berada di simpang 9 bencana karena adanya KKN, disintegrasi, wabah, demam berdarah, gempa, tsunami, bom, terorisme, gunung berapi, lumpur panas, korupsi, banjir, topan badai, kebakaran hutan, bentrokan suku dan agama menjadi bertambah pedih karena pernyataan itu. Ya, semenjak itu saya sadar bahwa pernyataan itu bisa menjadi pemicu kekacauan. Ya, dan betul saja, belum tamat 1 hari, rakyat yang sudah lelah, terbakar dan mengamuk, mereka melempari rumah beliau ini dengan batu yang memecahkan genting dan kaca, serta meruntuhkan tembok pagar rumah. Untung saya cepat bertindak, sehingga masa tidak bertindak lebih jauh. Kalau seumpama terlambat sedetik saja, pasti sudah ada peristiwa berdarah. Tak hanya itu, para petugas keamanan pun juga sudah langsung bertindak. Ya, karena petugas keamanan memang sudah seharusnya mengamankan kita. Sehingga beliau ini dijebloskan ke dalam sel. Tapi berita itu sudah sampai ke sel. Begitu saudara ini masuk, para pelanggar hukumnya walaupun cacat kepribadiannya itu, tetapi rupanya rasa kebangsaan mereka tetap tinggi. Ketika saudara ini masuk, mereka langsung hendak mengeksekusi dengan cara mereka sendiri. Hartanya dirampas dan spontan mau disodomi. Saya terpaksa bertindak lagi. Saya tepus beliau ini dengan jaminan sedemikian rupa supaya dia bisa dikeluarkan dari dalam sel sebelum sempat diobrak-abrik. Ya, sekarang beliau berdiri di depan saudara-saudara pers, tidak kurang sesuatu apapun. Saya sudah mengatakan dari hati ke hati bahwa pernyataan
itu sebelum orang luar yang bertindak, kita sendiri harus membenahi. Hari ini beliau ini berdiri di depan saudara-saudara pers mau menyampaikan permintaan maaf karena pernyataannya yang keliru dan menghina bangsa Indonesia. Ya, saya rasa memang permintaan maaf tidak bisa membatalkan apa yang sudah terjadi, tetapi setidak-tidaknya bisa memotong dan menghentikan apa yang tidak kita inginkan terus kejadian. Saya sebenarnya terpaksa untuk mengurus saudara ini karena saya sebenarnya sudah ada rapat penting oleh tim sukses saya untuk menuju ke jabatan yang jauh lebih penting daripada kepentingan saudara ini, demi untuk mengklarifikasi saudara ini. Ya, tak kurang dari 20 mikrofon, tape, recorder, kamera, terus menyerbuku. Aku terdesak ke sudut. Mereka semua para wartawan bertanya kepadaku, "Oh, jadi Anda yang sudah memberikan kesaksian bahwa Anda tidak bangga menjadi orang Indonesia. Apalagi yang bisa aku jawab kecuali terus terang?" Betul. Mengapa Anda menyatakan begitu? Ada sponsor kan? Tidak, karena aku ditanya. Anda sadar dengan pernyataan Anda? Ya, tentu saja. Kenapa tidak? Sadar sekali. Lalu sekarang Anda menyesal? Menyesal? Ya, Anda bertobat. Bertobat? Kenapa harus bertobat? Semua geger. Loh, bukannya saudara mau minta maaf? Siapa? Siapa yang mau minta maaf? Saudara kan? Saya mau minta maaf untuk apa? Karena saudara sudah menghina. Menghina? Ya, menghina siapa? Menghina bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia yang mana? Bangsa saudara sendiri. Itu bangsa Indonesia yang memakan triliunan uang rakyat itu. Bangsa Indonesia yang menjual hutan, laut, sumber daya alam, yang melalap habis lahan pulau menagih kehormatan bangsa itu. Saya merasa sangat tersanjung bila mereka masih bisa merasa terhina. Berarti masih ada harapan. Selama mereka masih punya kepekaan rasa sebagai manusia, aku masih bisa berharap nasib kita akan membaik. Indonesia
kita ini masih hidup di bawah garis kemiskinan selama berabad-abad. Sementara kalian semua tidak seorang pun dari kalian yang merasa bangga, yang merasa mencintai negeri ini. Karena kalian masih bisa senyum bahagia. Padahal semua dan segala macam kebatilan itu masih terjadi. Bahkan semakin bersimbah raja lela sekarang. Perempuan dizolimi, golongan minoritas mau dibasmi, duduk pedalaman juga mau dibasmi. Bukan aku, tapi kalian. Kalian yang sudah menghinakan hina 220 juta penduduk Indonesia. Karena kalian masih bisa bangga. Padahal semua kebrengsekan itu masih terjadi. Pada sekarang makin jadi-jadi. Kamu semua brengsek, brengsek! Ya harusnya semua itu kumuntakan ke hadapan mereka. Tapi semua lahar panas itu hanya tersangkut di tenggorokan. Lalu dengan sekuat tenaga, aku telan kembali masuk ke dalam perut. Untuk nanti lain kali dikeluarkan lewat pelepasan lain di ujung perut besar bersama kotoran. Sialan! Anda calon gubernur itu paham betul bagaimana menjinakkan pemberontak kesiangan seperti aku. Skenarionya sangat canggih. Dia tersenyum di ujung pintu sana sambil melepas anak Pak RW itu. Anak Pak RW itu mendekat ke arahku. Tubuhnya yang selalu menghancurkan dalam mimpi burukku. Lalu dia mendekat ke arahku dan duduk di sampingku. Tubuhku sangat merinding. Pikiranku menjadi pendek. Kenapa RW itu duduk di sampingku sambil berkata, Dek, ada dalam tombak sukses Bapak. Jangan disia-siakan kesempatan dan kepercayaan bahkan kehormatan yang tidak diberikan oleh sembarangan orang ini, melainkanlah seindah-indahnya demi masa depan kita. Ya Tuhan, demi masa depan kita. Kalimat itu begitu membunuh. Aku tersembeli dan kejepit. Tak bisa berkata apa-apa lagi kecuali
Saudara-saudara wartawan, beribu ampun. Sekarang saya sadar, sesadar-sadarnya. Saya sudah melakukan dosa. Saya sudah menghujat dan menghina bangsa dan negaraku sendiri. Untung berkat petuah Pak Amdal, aku jadi eling. Sekarang saya bersumpah akan tetap bangga menjadi orang Indonesia. Apapun yang sudah dan akan terjadi, biarpun para pemimpin itu korupsi, aku akan terus berbakti. Tidak. Para wartawan itu menjempretku dengan kameranya. Aku jadi headline. Tapi itu tidak penting. Yang terpenting, anak PRW itu kembali mendekat ke arahku. Ada apa lagi? Dia berkata, "Dek, kunci mobil hadiah Pak Amdal ada di tasku. Dek pasti akan dijadikan kepala protokol bila Bapak menang dalam pilkada. Dan ayahku sendiri sudah siap jadi diru di perusahaan real estate-nya. Datanglah ke upacara pernikahanku dengan putra sulung Pak Amdal yang akan segera pulang dari Amerika."